Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1946, Bayangan Ilahi. Meskipun pertempuran di Hollows telah memberikan pukulan berat bagi pasukan pedang, Sunni sendiri menerima banyak keuntungan sebagai hasil dari menghadapi Revel dan kegelapannya yang sebenarnya. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya, ia terpaksa mengandalkan bayangannya untuk menang, dan menemukan sisi baru dari aspeknya dalam prosesnya. Penemuan tepat waktu itu telah membantu Sunni mengalahkan Putri Kisong, tetapi dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar kemenangan sesaat. Dia merasa bahwa kemampuan untuk menambah bayangan dan ingatannya secara pribadi berpotensi mendorong penguasaannya atas tarian bayangan dan menenun ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, Sunni menduga bahwa ia telah menemukan salah satu landasan dari apa yang seharusnya menjadi bayangan ilahi seperti dirinya. Bukan berarti ia wajib mengikuti rencana orang lain. Ia telah melakukannya dengan cukup baik dengan menjadi dirinya sendiri yang mandiri sejauh ini. Alih-alih bertindak sebagai antek setia dari makhluk yang membentuknya. Bahkan jika aspeknya berasal langsung dari dewa bayangan. Adalah suatu kebodohan untuk berasumsi bahwa dewa yang telah lama mati lebih mengetahui apa kegunaannya di masa depan yang jauh dan mengerikan dari mantra mimpi buruk. Namun, penemuan itu begitu menjanjikan sehingga membuat Sunni tidak sabar, bersemangat, dan hampir kehabisan napas. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya, kegembiraan murni seorang penjelajah. Bahkan jika yang akan dijelajahinya adalah kedalaman kekuatannya sendiri, itu masih wilayah yang belum dipetakan. Sang penguasa bayangan telah kembali ke kuil tanpa nama, dan Nevis masih dalam perjalanan kembali ke perkemahan utama pasukan pedang. Jadi, Master Sunless tidak perlu melakukan banyak hal untuk saat ini, mengunci diri di ruang bawah tanah Marvelous Mimic. Sunni mendedikasikan dirinya untuk penelitian dan eksperimen. Ada dua jalan yang ingin dijelajahinya. Yang pertama adalah kemampuannya yang baru ditemukan untuk menambah bayangannya, yang memungkinkannya memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat fisik mereka. Itu juga memungkinkannya melihat sekilas sifat kekuatan dan pola pikir mereka, meskipun pada tingkat yang lebih dangkal, setidaknya untuk saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, sumber pengetahuan mendalam tentang bagaimana tubuh bayangannya dibangun dan berfungsi berpotensi melakukan keajaiban pada kemampuannya untuk membangun cangkang bayangan yang setia. Serta mendorong kerumitan kendalinya atas manifestasi bayangan ke tingkat baru. Sunni menduga bahwa jalan menuju langkah berikutnya dari Shadow Dance terletak di arah itu. Saat ini, shell-nya merupakan gabungan kasar antara emulasi dan improvisasi. Shell-nya yang paling alami, misalnya, adalah versi raksasa dirinya sendiri. Sunni paling mengenal tubuhnya sendiri, jadi merekonstruksinya relatif mudah. Bukan berarti itu mudah. Banyak hal yang terlibat dalam membangun shell yang kuat ini, mulai dari pengetahuan mendalam tentang anatomi manusia, ilmu material, dan fisika dasar hingga subjek yang lebih esoteris seperti jiwa, esensi, dan keinginan. Sebagian besar kerumitan itu dipecahkan secara ajaib oleh Shadow Dance, tetapi prosesnya masih membutuhkan banyak usaha sadar dari Sunni. Shadow Shell bukanlah replika yang sempurna dari aslinya, tetapi cukup mendekati. Misalnya, Sunni tidak perlu membuat ulang hal-hal seperti jantung, darah, dan sistem pencernaan saat berubah menjadi Shadow Colossus, namun, ia perlu membuat kemiripan dengan hal-hal seperti struktur tulang, otot, tendon, dan sebagainya. Begitulah cara Shadow Colossus mampu bergerak dan bertarung secara efektif. Fondasinya dibangun kembali,
sementara semua bagian yang Sunny abaikan untuk dibentuk digantikan oleh penggunaan shadow control yang rumit, dan seluruh shell diperkuat oleh esensinya. Tentu saja, membangun shell yang rumit seperti itu mengharuskannya untuk menjadi inventif dengan menggunakan shadow manifestation. Sunny sudah cukup mahir dalam memanifestasikan bayangan dengan berbagai cara, memanipulasi tidak hanya bentuknya, tetapi juga atribut fisiknya. Ia dapat dengan mudah mengendalikan sifat-sifat bayangan yang terwujud seperti kekakuan, elastisitas, viskositas, kepadatan, dan sebagainya. Ia dapat membuatnya kasar atau licin, padat atau cair, padat atau berpori. Tentu saja, ada batas-batas kecanggihan manipulasi ini. Sunny dapat memanifestasikan bayangan sebagai cairan, tetapi ia tidak dapat membuatnya menyerupai air dalam segala hal. Ia dapat membuat permukaan bayangan yang terwujud menjadi licin, tetapi ia tidak dapat mengubahnya menjadi es yang sebenarnya. Meskipun cukup untuk tujuannya, kemampuannya untuk mengendalikan atribut fisik bayangan secara halus relatif kasar, ini akan berubah sekarang. Saat memperkuat Sein, Sunny merasakan struktur dan komposisi tubuhnya yang seperti batu dengan kejelasan yang menakjubkan, seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Bahkan lebih hebat dari itu, sungguh, mengingat sifat mistis dan asal-usul legendaris shadow-nya yang pendiam. Momen-momen penuh gejolak itu saja telah memberinya wawasan tentang cara meningkatkan manifestasi bayangannya dan berpotensi membangun cangkang batu Sein, yang kualitas dan kesetiaannya lebih unggul daripada cangkang lain yang pernah diciptakannya sebelumnya. Namun, manfaatnya tidak berakhir di sana, sebaliknya, percikan inspirasi itu hanyalah makanan pembuka. Sunny juga bisa menambah VN, Nigma, dan Marvelous Mimic, mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana tubuh mereka terbentuk. Semakin banyak contoh komprehensif yang harus dibandingkan, semakin banyak yang bisa ia pahami dan simpulkan, dan keterampilannya pun akan semakin baik. Dan di sanalah sumber kegembiraannya. Karena dia memiliki ular, dan serpen dapat mengambil wujud ribuan makhluk yang bayangan diamnya bersemayam dalam jiwa Sunny, menunggu untuk menjadi bahan bakar bagi perkembangannya. Saya telah mendapatkan jackpot. Apa yang dimiliki Sunny sekarang pada dasarnya adalah perpustakaan besar berisi semua jenis makhluk, yang semuanya siap dipelajari dan dipahami olehnya. Dari Raja Gunung hingga kekejian Godgrave, ia berpotensi belajar dari semuanya. Dan dengan memperoleh semua pengetahuan itu, siapa yang tahu apa yang bisa dicapai Sunny? Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Atau lebih tepatnya, mungkin dia bisa. Berdiri di ruang bawah tanah Brilliant Emporium, Sunny tiba-tiba menggigil. Matanya sedikit melebar, penuh keterkejutan dan ketakutan, berkilauan dengan ambisi dan keserakahan. Tarian bayangan. Tentu saja, ia sering bertanya-tanya, seperti apa bentuk akhir dari tarian bayangan. Ia telah menguasai 4 langkahnya, tetapi 3 langkah masih tersisa, keduanya memikat sekaligus sulit dipahami. 4 langkah pertama dari Shadow Dance adalah tentang merasakan esensi makhluk untuk membayangi pikiran, keterampilan, dan bentuk keseluruhan mereka. Langkah keempat khususnya telah memungkinkan Sunny untuk menyelidiki struktur fisik makhluk lebih dalam dan lebih cepat, yang memungkinkannya untuk membayangi mereka dengan lebih sempurna dengan mengambil bentuk yang sama seperti mereka melalui penggunaan Shadow Shell. Tetapi ada perbedaan mencolok antara wujud yang diambil Sunny dan makhluk yang berusaha dibayanginya. Masalahnya adalah dia tidak dapat meniru atribut, aspek, dan kekuatan mistik mereka. Dia bisa menjadi troll adamantin setinggi 5 meter agar menyerupai Vien. Tetapi dia tidak bisa menghembuskan semburan api neraka,
Tapi bagaimana jika dia bisa? Jika ia seharusnya menjadi bayangan dewa, lalu seperti apakah bayangan dewa itu? Apakah bayangan itu seharusnya hanya meniru bentuk umum makhluk yang melemparkannya? Atau seharusnya meniru lebih dari itu? Mungkin semuanya. Terbebani oleh pikiran-pikiran ini, Sunny membuat tebakan tentatif tentang bentuk akhir dari Shadow Dance, yaitu kemampuan untuk menjadi bayangan sejati dari suatu makhluk, semuanya, termasuk kekuatan dan otoritas mistis mereka, bukan hanya bentuknya. Langkah kelima dari Shadow Dance, lalu, harus mencakup kemampuan untuk membayangi atribut makhluk. Setidaknya beberapa di antaranya. Bab 1947, Ketidakberbentukan. Teori Sunny bahwa menguasai langkah-langkah yang tersisa dari tarian bayangan akan memungkinkannya untuk membayangi atribut dan aspek orang lain, serta kekuatan profan makhluk mimpi buruk. Tidak sepenuhnya dibangun di atas dugaan murni. Tentu, intuisinya mengatakan bahwa dia benar. Namun sayang, intuisinya tidak seperti dulu lagi karena Sunny telah terputus dari takdirnya. Namun, ada juga sesuatu yang menguatkan teorinya. Sepotong informasi yang telah dicatat Sunny sejak lama, tetapi tidak pernah berhasil dijelaskan hingga sekarang. Itulah cakupan kekuatan yang tampaknya dimiliki oleh Pangeran Gila. Mad Prince, diri Sunny di masa lalu, adalah Titan yang rusak. Dia telah mencapai transendensi, atau lebih tepatnya, turun ke jurang korupsi, sendirian. Dia juga telah membentuk inti Titan di kedalaman makam Ariel, entah bagaimana, meskipun jumlah fragmen bayangan yang dibutuhkan sangat banyak. Sunny sendiri saat ini menghadapi masalah betapa lambatnya proses membangun inti bayangan baru. Jadi dia tahu betul apa cara termudah untuk menyerap sejumlah besar pecahan bayangan. Tujuannya adalah untuk membunuh makhluk bayangan lainnya. Jadi, dia punya kecurigaan kuat bahwa Mad Prince telah membunuh Shadow-nya sendiri untuk menjadi Titan. Mengingat tidak ada satupun Shadow yang pernah terdengar oleh orang-orang di Great River, kecurigaan itu hampir terbukti. Jadi, kemudian, bagaimana Mad Prince bisa mengunjungi Ananke dalam mimpinya dan memberitahu dia di mana harus bertemu Sunny dan Nephis? Jika Nigmah terbunuh, maka dia tidak akan bisa menggunakan atribut Dreamwalker milik kuda hitam itu. Kecuali jika Pangeran Gila telah belajar cara membayangi atribut itu. Itu masuk akal, jika dipikir-pikir lagi. Orang gila yang keji itu telah menghabiskan ratusan tahun di makam Ariel, dan meskipun banyak jalan untuk mengembangkan kekuatannya tidak tersedia di sana. Satu jalan tetap terbuka lebar, karena jalan itu tidak bergantung pada apapun dan siapapun kecuali Sunny sendiri. Tujuannya adalah untuk memperdalam penguasaan kekuatannya sendiri. Sunny tidak tahu berapa tahun tepatnya Mad Prince, versi terakhir dari Mad Prince, tepatnya, telah menghabiskan waktu di Great River. Namun jika penguasaannya dalam menenun telah berkembang cukup untuk menciptakan estuariki yang membingungkan, maka itu pasti waktu yang sangat lama. Jadi, dia juga bisa menguasai lebih banyak langkah tari bayangan. Ananke pasti memanggilnya orang suci pedang karena suatu alasan. Bajingan gila. Walaupun Sunny tidak benar-benar ingin mengikuti jejak dirinya yang gila di masa lalu, Mad Prince adalah bukti dari apa yang akan terjadi di masa depan. Memikirkannya membuat Sunny merasa penuh harap mengenai potensi Shadow Dance, tetapi juga mengingatkannya untuk berhati-hati. Pelan dan mantap. Mengambil napas dalam-dalam, dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu memanggil Sein, Vien, dan Serpent. Dalam beberapa jam berikutnya, Sunny melakukan banyak eksperimen yang berbeda. Ia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru, tetapi kegembiraan dan dorongannya terlalu kuat. Pada akhirnya, ia menghabiskan lebih banyak energi daripada yang direncanakannya,
dan membuat dirinya mengalami kelelahan mental yang lebih besar daripada yang seharusnya. Meski begitu, matanya masih penuh kegembiraan, kendati hasil awal ini maksimal hanya bersifat bertahap. Hal pertama yang dikonfirmasi Sunny adalah bahwa menambah bayangannya memang merupakan metode yang sangat baik untuk meningkatkan kerumitan manifestasi bayangannya. Daging sein yang seperti batu, tubuh baja Vien, dan bentuk-bentuk yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diambil serpen seperti panduan praktis untuk membuat bayangan yang ia wujudkan lebih canggih. Tentu saja, itu bukanlah keberhasilan yang instan, melainkan kemajuan yang bertahap. Sunny harus berlatih lebih banyak lagi untuk meningkatkan shadow manifestation ke tingkat yang sama sekali baru. Pada kenyataannya, jumlah latihan yang harus ia lakukan sedikit menakutkan. Namun, itu tidak relevan. Satu-satunya fakta penting adalah bahwa ia telah menemukan metode peningkatan yang andal dan efektif. Dengan itu, bagian tersulitnya sudah berada di belakangnya. Bagian tersulit dari satu tantangan yang relatif kecil ini. Yang terjadi selanjutnya adalah penerapan keterampilan baru ini untuk menciptakan versi shadow shell yang lebih mirip. Untuk saat ini, Sunny berkonsentrasi pada dua prototipe baru, satu shell yang meniru Onyx Sein, dan satu lagi yang meniru Vien. Tujuannya bukan hanya untuk meniru tampilan luar dan struktur tubuh mereka, tetapi untuk membawa semua hal tentang shell ini lebih dekat dengan aslinya. Jadi, untuk Stone Sein Shell, Sunny mencoba meniru sifat-sifat seperti batu dari tubuh Sein. Untuk Scavenger Shell, Sunny mencoba membuat bayangan yang terwujud di dalamnya semirip mungkin dengan baja yang diberkati. Itu adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Sebelumnya, ia telah memanipulasi sifat-sifat bayangan yang terwujud secara bebas, membuatnya sekeras baja yang ditempa atau selembut bulu, tetapi ia belum pernah mencoba meniru material dengan sempurna. Menambah bayangan dengan perwujudan yang dikendalikan secara aktif tentu sangat membantu, tetapi tetap saja, prosesnya sangat sulit dan sulit dipahami. Meski begitu, Sunny membuat kemajuan yang baik. Ia khususnya sangat peka terhadap ciri-ciri tubuh Sein yang seperti batu, kemungkinan besar karena ia agak familiar dengan ciri-ciri itu berkat cangkang onyx miliknya. Setelah beberapa saat, Sunny mampu membuat sesuatu yang mungkin tidak persis seperti yang ingin dicapainya, tetapi setidaknya sangat mirip. Itu adalah hasil yang baik untuk hari pertama percobaan. Mencoba meniru karapas baja Vien agak lebih sulit, tetapi Sunny juga punya banyak pengalaman dalam meniru logam. Lagi pula, salah satu penggunaan shadow manifestation yang paling gigih dalam gudang senjatanya adalah pembuatan senjata untuk dia gunakan, jadi, dia juga punya pengalaman yang relevan di bidang itu. Hanya pada tingkat yang lebih dangkal. Mengingat Vien mewarisi beberapa sifat paling mendasarnya dengan memakan daging Sunny sendiri di Antartika. Ada kemiripan antara tubuhnya yang menjulang tinggi dengan 4 lengan dan shadow spawn shell. Jadi, Sunny bereksperimen dengan meniru bentuk shadow yang rakus dan memodifikasi shell pertamanya agar menyerupainya dalam beberapa hal. Dalam prosesnya, ia juga menghabiskan beberapa menit berdiri tak bergerak, menikmati perasaan berbagi kekuatan dahsyat makhluk tertinggi. Sunny memiliki sedikit harapan bahwa dengan menambah iblis tertinggi, rahasia supremasi akan langsung terungkap kepadanya, tetapi sayangnya, itu tidak terjadi. Meskipun itu memang pengalaman baru dan mengejutkan, Vien bukanlah seorang penguasa. Makhluk seperti dia berbeda dari manusia, dan mengikuti jalan yang berbeda. Dan meskipun Vien memiliki kemauan yang baru lahir yang mampu memengaruhi dunia, dia terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk benar-benar mengendalikannya. Faktanya, Sunny merasa bahwa kemauannya sendiri jauh lebih kuat dan mendominasi daripada shadow-nya,
meskipun kalah dalam hal potensi. Ada pula sesuatu tentang kenyataan menjadi seorang shadow yang membuat Vian berbeda dari makhluk mimpi buruk besar yang pernah Sunny hadapi sebelumnya, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Tetapi tetap saja terasa seperti sebuah keterbatasan. Sunny tidak berkutat pada perasaan samar itu lama-lama, menambahkannya ketumpukan pertanyaan yang belum terjawab dan hampir terbentuk yang diharapkannya dapat dieksplorasi nanti. Sebaliknya, ia kembali ke eksperimennya saat ini. Berikutnya adalah serpen. Sunny menoleh ke arah bayangan yang seperti ular dan tersenyum lebar, matanya berbinar sangat berbahaya hingga berdesis ketakutan. Namun beberapa jam kemudian, Sunny dengan marah mengusap pelipisnya dan mendesah frustrasi. Sialan, sialan. Bab 1948, Penghalang yang Akrab. Ular memang sangat berharga bagi Sunny dalam usahanya menguasai langkah selanjutnya dari tarian bayangan. Mengingat kemampuannya untuk mengambil bentuk bayangan apapun yang bersemayam dalam jiwa Sunny, mereka yang setara atau lebih rendah dari ular dalam kelas dan peringkat. Setidaknya, bayangan warisan dapat digunakan untuk memperoleh akses ke gudang besar bentuk-bentuk yang dapat dipelajari tuannya secara terperinci. Selama Sunny menggunakan inkarnasi untuk memperbesar ular, dia dapat merasakan kesatuan sempurna dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dari binatang yang tidak aktif hingga teror yang rusak. Faktanya, sekarang setelah Sunny mempertimbangkannya, bukankah kemampuan tanpa bentuk serpen kurang lebih identik dengan apa yang ingin dicapainya? Apa yang ingin dicapainya adalah mempelajari cara meniru tidak hanya bentuk luar makhluk, tetapi juga atribut dan kekuatan mistis mereka. Dan itulah yang selama ini dapat dilakukan serpen. Tujuan akhir telah ada di depan Sunny sepanjang waktu itu. Namun masalahnya, apakah rintangan yang sama yang dulu menghalanginya untuk perlahan-lahan mempelajari hakikat wujud ular dengan bantuan tarian bayangan, kini menghalanginya untuk benar-benar menyelami keadaan menyatu dengan makhluk-makhluk tersebut, ancaman kehilangan dirinya dalam ketidakberwujudan. Melupakan siapa dirinya dan apa yang memisahkannya dari makhluk-makhluk yang dibayanginya. Jika ada, risikonya bahkan lebih mengerikan sekarang, karena dia tidak hanya mengintip esensi makhluk asing itu. Sebaliknya, dia menyatu dengan mereka sepenuhnya, menjadi satu dengan bentuk binatang mereka. Sunny berhasil mempertahankan pegangan yang kuat pada rasa dirinya saat mengalami keadaan menyatu dengan Sein dan Vian, mungkin karena mereka telah lahir dari aspeknya dan tinggal di dalam jiwanya. Untuk memulai, memperkuat serpen juga bukan masalah, hanya saja saat serpen menggunakan formless, dia tiba-tiba diliputi oleh perasaan berbeda. Sunny bertahan cukup lama, lalu mengucapkan beberapa kutukan dan memanggil inkarnasinya kembali. Dia menatap serpen sebentar dengan ekspresi muram, lalu mendecak lidahnya dan mengalihkan pandangan. Saya masih lumpuh. Dibuang dari mantra mimpi buruk dan kehilangan nama sejatinya masih membuat hidupnya sulit, bahkan setelah bertahun-tahun. Sunny berpikir bahwa ia akhirnya berhasil beradaptasi dengan keberadaannya yang tanpa nasib dengan cukup baik, tetapi sekarang karena kesempatan yang memikat ada di depannya, kekurangannya menunjukkan sisi buruknya sekali lagi. Dia terdiam tak bergerak sejenak, lalu mendesah kesal lagi. Terserah, aku akan menemukan cara untuk menembus penghalang ini pada akhirnya. Ada banyak hal lain yang bisa kujelajahi sekarang. Faktanya, dengan semua hal lain yang harus dia lakukan, menyelami sumber pengetahuan tak berujung yang terkandung dalam kemampuan tanpa bentuk dari bayangan ularnya mungkin terlalu berat baginya saat ini. Bahkan dengan 7 tubuh, Sunny belum dalam posisi untuk menjelajahinya secara menyeluruh sekarang.
Dia terus bereksperimen dengan membangun Stone Saint Shell dan Scavenger Shell untuk sementara waktu, hingga akhirnya lupa waktu. Sunny bahkan memilih untuk menambah Marvelous Mimic menjadi rumah transdimensional untuk sementara waktu. Itu adalah pengalaman yang cukup aneh, setidaknya begitulah. Kalau saja Nigma tidak sedang sibuk menidurkan si terkutuk, Sunny pasti akan memanggilnya ke sini juga. Akhirnya, sesuatu bergemuruh di ruang bawah tanah. Dan seluruh Brilliant Emporium berguncang sedikit. Aiko, yang sedang tidur di kursi kayu mewah, tersentak dan melayang ke udara. Sambil menyeka air liur di wajahnya, dia melihat sekeliling dengan linglung. Apa, tidak mungkin, aku tidak duduk di kursi kesayanganmu. Menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia pun sedikit tenang. Hanya untuk menyadari bahwa pintu ruang bawah tanah terbuka, memperlihatkan pintu masuk yang gelap. Sebuah suara berbahaya bergema dari kegelapan, membuat kulitnya merinding. Hei, Aiko, bisakah kamu turun sebentar? Wanita mungil itu ragu sejenak, tiba-tiba merasa gelisah. Bos, sebenarnya, saya harus pergi, segera. Anjing kesayangan saya sakit parah dan bibi keluarga saya tertabrak PTV. Tunggu, tidak, sebaliknya. Kegelapan berbicara lagi, tidak akan lama. Turunlah. Aiko menghela napas berat dan meluncur ke ruang bawah tanah dengan ekspresi pasrah. Bosnya sedang duduk di lantai dengan ekspresi marah di wajahnya dan kilatan menakutkan di matanya. Dia mendarat pelan di lantai dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Hai, bos. Saya harus memperingatkan Anda, jika Anda akhirnya kehilangan akal dan memutuskan untuk memakan saya atau semacamnya. Saya akan mengharapkan bonus besar saat gajian. Sunny menatap Aiko dengan ekspresi tercengang. Siapa yang mau memakanmu? TSK, jangan menyanjung dirimu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Jujur saja, terkadang aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepalamu. Kau benar-benar aneh. Pokoknya, jangan bergerak. Aku akan segera datang. Aiko hanya menatapnya dengan tidak percaya, seolah dia tidak pernah menduga akan mendengar tuduhan seperti itu datang darinya. Sementara itu, Sunny membiarkan inkarnasinya memisahkan diri dari Vian. Kemudian, dia mengendalikannya agar meluncur melintasi lantai, dan melilit Aiko. Gadis mungil itu menjerit. Apa-apaan ini? Dia tanpa sadar melayang ke atas, kali ini melesat hampir sampai ke langit-langit. Sunny bersiul. Jadi, ini juga berhasil. Aiko kembali tenang, mendarat, dan menatap tangan kecilnya. Setelah mengepalkannya kecil beberapa kali, dia berkedip. Apa-apaan ini? Kenapa aku tiba-tiba jadi kuat? Sunny menarik napas dalam-dalam. Aspeknya dapat digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, memorinya, gemanya, dan bayangannya. Ia juga dapat memperkuat benda mati, sampai pada taraf tertentu. Namun, ia tidak pernah dapat memperkuat makhluk hidup lainnya, kecuali Nevis, yang pernah terhubung dengannya melalui ikatan bayangan sebelumnya. Shadowbone sudah tidak ada lagi, dan meskipun Sunny tidak memiliki guru lagi, ia masih memiliki hubungan dengan dua orang lainnya. Mereka adalah Rain dan Aiko, keduanya memiliki tanda bayangan. Jadi, Sunny memutuskan untuk melihat apakah dia bisa menambah pengikutnya juga. Hebatnya, itu berhasil. Itu adalah hal yang hebat, karena menjaga Rain tetap hidup di tengah Godgrave semakin sulit, dan akan semakin sulit lagi saat kedua pasukan benar-benar bertempur. Dia bahkan tidak memiliki aspek, jadi Sunny cukup senang menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Menatap Aiko, dan menatap dirinya sendiri melalui matanya, Sunny menyeringai. Jangan khawatir. Itu hanya sedikit keuntungan menjadi anggota klan bayangan. Pada dasarnya,
Aku menggunakan salah satu inkarnasiku untuk menyatu denganmu, sehingga kekuatanmu menjadi 2 kali lipat. Tidak perlu menatapku dengan kagum. Gadis mungil itu memang menatapnya. Namun, emosi di matanya sangat jauh dari kekaguman. Fvius denganku? Siapa? Bajingan, kau punya nyali. Berkeliling melakukan fusi dengan wanita yang tidak menaruh curiga tanpa izin. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Aku tidak setuju untuk melakukan fusi dalam bentuk apapun. Tenangkan aku sekarang juga. Sunni berkedip beberapa kali, lalu mengingat inkarnasinya dan terbatuk canggung. Benar. Kalau dipikir-pikir, dia bisa saja mengirim bayangannya untuk memperkuat Aiko tanpa mengendalikannya secara langsung. Dia hanya melupakannya karena terlalu bersemangat. Wah, itu memalukan. Sunni berdeham. Terserah. Pokoknya, kamu boleh pergi. Aku akan berpikir untuk memberimu bonus. Bonus kecil? Loh, Aiko membuka mulutnya, ingin membalas. Tetapi dia menambahkan dengan tegas. Dan, omong-omong, apakah kamu duduk di kursiku? Gadis mungil itu berbalik dan bergegas naik ke atas. Saya pergi dulu, bos. Paman buyut saya dan kucing keluarga saya. Maksud saya, bibi saya dan anjing saya. Pokoknya, sampai jumpa nanti. Sunni mendengus dan menatap bayangannya. Setelah beberapa saat, dia mengabaikan mereka dan memutuskan sudah waktunya untuk beralih. Selanjutnya, kenangan. Sudah waktunya untuk menyelidiki jalan kedua yang ingin dijelajahinya. Yang pertama berkaitan dengan penambahan bayangan untuk memajukan penguasaannya atas tarian bayangan, sementara yang kedua terinspirasi oleh pengalaman menyatu dengan ular dalam bentuk senjata jiwa, dan berkaitan dengan kenangan. Sunni berharap untuk meningkatkan penguasaannya dalam menenun dengan melengkapinya. Budak Bayangan bab 1949, Sinar Perak Sunles yang bernyanyi. Sunni memiliki harapan yang cukup tinggi untuk tahap selanjutnya dari eksperimennya. Dia telah mencari nafkah dengan menjual memori, dan berkewajiban untuk menempa pedang bintang untuk Nephis. Ada banyak orang suci di dunia, dan bahkan beberapa orang lainnya yang memiliki aspek ilahi. Namun, dia adalah satu-satunya penenun yang tersisa. Beberapa orang dapat menyihir senjata dan membuat kenangan, tetapi kemampuan mereka tidak lebih dari tiruan pucat dari kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan Sunni sekarang membuatnya lebih bersemangat daripada kemungkinan kemajuan tarian bayangan. Dia hanya sedikit lelah, jadi kegembiraannya tenang dan terfokus. Dia akan menyatu dengan ingatannya, yang diharapkan akan memungkinkan dia belajar lebih banyak tentang tenunannya. Mari kita lihat. Dia memanggil Rune untuk mempelajari persenjataan jiwanya. Memori, lonceng perak, batu luar biasa, musim semi tak berujung, topeng penenun, lentera bayangan, kursi bayangan, pelana mahal, jarum penenun, mantel samar, gelang praktis, quintessence pearl. Jelas bukan aku. Memori yang dimilikinya kini jauh lebih sedikit, setelah diusir dari mantra mimpi buruk. Namun, itu sudah cukup untuk memulai dengan baik. Kenangan yang dimilikinya dapat dibagi menjadi 3 kategori, kenangan yang ia ciptakan sendiri, kenangan yang ia ubah, dan 2 kenangan ilahi yang ia terima secara kebetulan. Sunni menduga bahwa ia akan mampu mempelajari paling sedikit dari kategori pertama, dan paling banyak dari kategori terakhir. Jika ia memang memiliki kapasitas untuk memahami kecanggihan tak terbatas dari Weaver's Mask dan Shadow Lantern, yang mana hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, itu masuk akal. Dia tahu segalanya tentang jalinan kenangan yang telah dia ciptakan sendiri. Kursi bayangan, pelana mahal, dan jarum penenun hampir tidak bisa disebut kenangan,
mereka hanyalah objek yang telah dia lengkapi dengan pesona dasar yang dimiliki setiap kenangan. Handy Bracelet, Quintessence Pearl, dan Definitely Not Me jauh lebih rumit, masing-masing diciptakan setelah dia menjadi transenden. Mempelajarinya akan lebih bermanfaat, tetapi mungkin tidak sebanyak mempelajari memori yang awalnya ditempa oleh mantra. Mereka adalah Silver Bell, Extraordinary Rock, dan Endless Spring. Masing-masing telah menemaninya untuk waktu yang lama. Lalu, ada Nebulous Mantle, yang memiliki asal-usul yang agak istimewa. Baik Sunny maupun Nigma Spell tidak menciptakannya, sebaliknya, mantel itu ditenun oleh para penyihir yang memuja Waver, diturunkan ke Ananke, dan akhirnya diubah menjadi memori oleh Sunny. Dan terakhir, ada Shadow Lantern dan Waver's Mask. Sunny sebenarnya tidak tahu bagaimana Shadow Lantern terbentuk, apakah itu benar-benar peninggalan Shadow God? Atau hanya replikanya? Dia menerimanya sebagai peninggalan warisan, dan karena aspek legasis tampaknya berasal dari mantra, masuk akal untuk berasumsi bahwa mantra tersebut yang menciptakannya. Namun, relik warisan lain yang diterima Sunny adalah fragmen alam bayangan. Dan bahkan mantra itu tampaknya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, sampai-sampai tidak tahu cara mendeskripsikan fragmen itu dengan rune, atau di mana harus meletakkannya. Sunny tahu asal-usul topeng Waver. Topeng itu memang replika topeng yang pernah dipakai sendiri oleh Iblis Takdir, salah satu dari dua topeng yang diberikan kepada imam besar mantra mimpi buruk di masa lalu. Namun, itu diciptakan oleh tangan Waver sendiri. Jadi, itu memang peninggalan sejati yang ditinggalkan oleh daemon yang samar, seperti halnya mantra mimpi buruk itu sendiri. Sunny menatap rune yang menggambarkan topeng Waver selama beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya dan melirik ke pelana mahal. Desahan sedih keluar dari bibirnya. Mengusir perasaan rendah diri yang tiba-tiba muncul, Sunny mengangkat tangan dan memanggil Silver Bell. Sebuah lonceng indah terjalin dari percikan cahaya, beratnya yang familiar membuatnya merasakan sedikit nostalgia pahit manis. Sunny memejamkan matanya sejenak. Kenangan kecil dari rumah yang telah lama hilang, yang pernah membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Dia membunyikan bel itu pelan-pelan dan mendengarkan bunyinya yang merdu, lalu tersenyum, sedikit kesedihan tampak di matanya. Ketika suara merdu lonceng itu menghilang dalam keheningan, Sunny menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan inkarnasinya untuk meluncur ke memori kecil. Seketika, kesadarannya terbagi menjadi dua keadaan. Sunny adalah orang yang duduk di lantai, memegang lonceng perak di tangannya. Namun, dia juga adalah lonceng yang dipegang oleh orang tersebut. Tercengang oleh keanehan perasaan asing ini, Sunny menggigil. Karena tangan yang memegangnya bergetar, Sunny pun bergoyang dan menghasilkan suara dering yang indah. Ah, aneh sekali! Menjadi satu dengan Silver Bell bahkan lebih aneh daripada menyatu dengan bentuk Soul Weapon milik Serpent atau dengan Marvelous Mimic yang menyamar sebagai pondok kuno. Jauh lebih aneh. Bayangannya adalah makhluk hidup yang mengambil bentuk benda mati, setidaknya. Silver Bell hanyalah Silver Bell. Itu adalah benda yang terbuat dari perak, tanpa kesadaran akan dunia, dirinya sendiri, atau apapun, tidak memiliki indera, perasaan, ketakutan, pikiran, keinginan. Itu hanya ada. Mata Sunny melebar dan ekspresinya membeku. Dia terdiam beberapa saat, pikirannya terbagi antara dua keadaan yang tidak selaras dan tidak dapat didamaikan. Di suatu tempat yang jauh, sang penguasa bayangan tersandung di tengah gerakan, dan bayangan tersembunyi bergetar dalam kegelapan tenda Rain. Apakah ini yang disebut sebagai rasa gila yang sebenarnya?
Siapakah lagi yang akan berada dalam kondisi pikiran yang menganggap dirinya sebuah lonceng kecil, kalau bukan orang yang gila total? Dengan perlahan dan susah payah, ia memanggil kembali berbagai pengalamannya saat bertindak sebagai bayangan makhluk asing dan berhasil mengendalikan pikirannya yang tidak berdaya. Sunny membangun tembok di sekeliling bagian pikirannya yang telah menyatu dengan Silver Bell, memisahkannya dari dirinya sendiri, dan akhirnya mengembuskan napas lega. Sial, wow. Sunny sudah tahu kalau dia akan mengalami sesuatu yang amat aneh dengan secara pribadi menambah memori, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk keanehan keadaan asing ini. Meski begitu, itu tetap mencerahkan. Meskipun lonceng perak tidak memiliki indera, tidak memiliki konsep diri, dan tidak memiliki cara untuk memahami apapun, ia tetap memiliki sesuatu. Kesadaran halus akan gerakan, getaran, dan suara. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih meyakinkan. Lonceng perak mungkin tidak bernyawa dan sederhana di alam material, tetapi di luar itu adalah keajaiban cahaya cemerlang dan energi mengalir yang ada dalam kekosongan jurang tanpa cahaya. Bagaimanapun, itu dijalin dari esensi jiwa dan berisi pesona rumit yang dirancang oleh mantra mimpi buruk itu sendiri. Bahkan pesona sonoros yang ditambahkan ke dalamnya tidak diciptakan oleh Sunny, tetapi hanya disalin dari memori lain ke dalam jalinan Silver Bell. Di dalamnya, esensi jiwa mengalir sesuai dengan pola yang elegan, kompleks, dan sangat cerdik. Gerakan dan jalurnya ditentukan oleh jalinan rumit benang halus yang tertanam ke dalam sifat Silver Bell di luar alam material. Itulah jalinan mantranya dan mekanisme yang dihasilkan dari pesonanya, bersinar terang dalam kegelapan. Dan, oleh karena itu, itulah jalinan mantra Sunny dan mekanisme sihirnya. Dia menarik napas perlahan, sambil menatap ke kejauhan. Sunny telah melihat banyak tenunan sebelumnya. Tetapi, ia belum pernah merasakan menjadi seorang penenun sebelumnya. Ia belum pernah merasakan setiap detail dan nuansa sihirnya sedalam, sejelas, dan sedalam itu. Matanya yang terbuka lebar tiba-tiba berkilauan dengan cahaya tajam. Dan jauh di dalamnya, untaian emas bersinar sesaat, lalu menghilang ke kedalaman tanpa cahaya. Bab 1950, Penyihir Tinggi. Beberapa saat kemudian, Sunny menghela napas dengan gemetar dan terkapar di lantai. Pikirannya terasa seperti terbakar, dan ada banyak sekali pikiran yang berkerumun di kepalanya. Dia benar, menggunakan inkarnasi untuk menambah memori memang mengubah permainan. Tindakan menyatu dengan memori memberinya tingkat pemahaman yang sama sekali baru tentang bagaimana pesonanya berfungsi, dan bagaimana jalinan mantranya menyebabkan pesona tersebut ada. Melihat jalinan benang-benang halus adalah satu hal. Tetapi mengalaminya sebagai bagian dari diri sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, Sunny dapat mempelajari tenunan dan membuat kesimpulan logis tentang bagaimana elemen-elemennya berfungsi, serta peran apa yang dimainkan setiap benang dalam permadani. Dengan mengamati struktur dan prinsip-prinsip panduan dari tenunan yang tak terhitung jumlahnya dan membandingkannya satu sama lain, ia dapat menyimpulkan tujuan dari beberapa pola dan menenun memori dengan menciptakannya kembali. Begitulah karirnya sebagai seorang penyihir dimulai. Dan ia telah membuat langkah besar sejak saat itu. Sunny terus menambah jumlah pola yang dapat ditenunnya. Akhirnya, ia bahkan mampu memahami prinsip-prinsip di balik struktur ini, yang memberinya kemampuan untuk mengubah dan memodifikasinya. Akhirnya, ia mencapai titik di mana ia dapat menenun pola-pola baru dan dengan demikian menciptakan pesona yang agak orisinal, semuanya sendiri. Namun, Sunny selalu tidak menyadari hakikat menenun yang sebenarnya.
Ia telah memahami berapa banyak tenunan yang berhasil, tetapi ia tidak pernah mengerti mengapa. Dengan kata lain, ia hanya mengikuti prinsip-prinsip dasar menenun tanpa pernah mengetahui alasan yang mendasari mengapa tenunan seperti itu. Pengalamannya sebagai seorang dukun murni bersifat empiris, tidak memiliki pemahaman teoritis tentang cara kerja internal dan kausalitas ilmu sihir yang dipraktikkannya. Dia adalah seorang alkemis, bukan seorang ahli kimia. Sekarang, semuanya bisa berubah. Tentu saja, Sunni belum memahami hukum dasar tenun yang rumit. Namun, ia telah memperoleh alat untuk mengamatinya sekarang, untuk mempersonifikasikannya sekarang, yang berarti bahwa, jika diberi waktu, ia akan mampu memahami dan mempelajarinya. Ketika ia melakukannya, tawa kecil pelan keluar dari bibir Sunni. Jika ia berhasil memahami mengapa menenun dan bukan hanya bagaimana, maka ia tidak perlu bergantung pada imitasi untuk menciptakan keajaiban. Ia tidak perlu lagi serangkaian tenunan dan pola, karena ia akan mampu memecahkan masalah apapun hanya dengan mengetahui aturan penyelesaiannya. Tentu saja, itu tidak akan membuat Sunni menjadi penyihir maha kuasa dalam sekejap. Lagi pula, memiliki alat yang diperlukan untuk memecahkan masalah tidak sama dengan menguasainya. Kalau tidak, orang-orang akan mampu memecahkan, sesuatu yang sangat rumit dalam matematika segera setelah merumuskan aturan aritmatika. Yang memalukan, Sunni tidak cukup tahu tentang matematika untuk memberikan contoh. Mengapa aku malah memikirkan hal itu? Benar. Dia memikirkannya karena dia telah memutuskan untuk beristirahat sebentar setelah otaknya hampir meleleh akibat mengalami fusi dengan Silver Bell. Tetap, dia sudah cukup beristirahat. Bukankah begitu? Sambil duduk, Sunni menggelengkan kepalanya penuh semangat. Mari kita lihat misteri apa yang kamu sembunyikan. Dan memanggil batu luar biasa. Sunni tidak mengatakan itu. The Extraordinary Rock yang mengatakannya. Namun, sesaat kemudian, Sunni telah berubah menjadi batu luar biasa. Seketika, ia menggigil. Di suatu tempat yang jauh, sang penguasa bayangan menghantam pilar saat berjalan keluar dari kuil tanpa nama. Di tempat lain, sebuah bayangan tersembunyi mendesah frustrasi, membuat Rain sedikit bergerak dalam tidurnya. Mari kita lanjutkan. Beberapa saat kemudian, Aiko kembali ke ruang bawah tanah sambil membawa nampan berisi makanan. Bosnya tergeletak di lantai dalam keadaan acak-acakan, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Dia dengan hati-hati menyenggolnya dengan ujung sepatunya. Hei, bos, kamu masih hidup? Sunni menoleh dan menatapnya dengan cemberut. Aku yang mana yang kau tanyakan? Juga, jelaskan arti hidup. Juga, jelaskan arti dirimu. Dia berkedip beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku masih hidup. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Aiko mendesah dan meletakkan nampan itu di lantai di dekatnya. Ini, makanlah. Kupikir kamu pasti lapar. Sunni memiringkan kepalanya sedikit. Buat apa aku lapar? Gadis mungil itu mengangkat bahu. Maksudku, kau telah terkunci di ruang bawah tanah selama 3 hari tanpa pernah keluar sama sekali. Dia menatapnya beberapa saat, lalu menunduk menatap makanannya. Baunya sungguh menggugah selera. Sudah 3 hari? Wah, gila. Sambil menarik nampan lebih dekat, Sunni meraih piring terdekat dan memasukkan sesendok sup harum ke dalam mulutnya. Apakah Nevis sudah kembali ke perkemahan? Kebetulan. Aiko memperhatikannya makan dengan ekspresi ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Belum, dia masih dalam perjalanan. Memeriksa pos-pos pemusnahan atau semacamnya, dari apa yang ku dengar. Dia mungkin akan tiba di sini dalam beberapa hari lagi. Sunni mengangguk. Baiklah,
Beritahu aku jika itu terjadi. Aku akan tetap di sini di ruang bawah tanah sampai saat itu. Lalu, sambil memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang tajam. Tunggu, bagaimana dengan bisnis kita yang mencari untung dari perang? Gadis mungil itu tersentak. Apa yang disebut perang? Tidak ada perang sama sekali yang terjadi di sini. Hanya program pendistribusian ulang memori yang sepenuhnya aman dan disetujui secara resmi. Untuk kejayaan dan keuntungan dari pasukan pedang yang agung. Sunni melambaikan tangannya. Ya, terserah. Kau seharusnya sudah memiliki setidaknya sedikit persediaan memori di inventaris, kan? Menunggu untuk didistribusikan ulang. Pinjamkan padaku selama beberapa hari. Oh, juga, beritahu penjaga api bahwa karena aku punya waktu luang, aku dapat memodifikasi beberapa memori untuk mereka, tanpa biaya. Seharusnya masih ada beberapa di antaranya di camp, kan? Aiko berkedip. Saya menolak. Sunni membeku sesaat. Kenapa? Dia menyilangkan lengannya dan mengerutkan kening dengan tegas. Gratis. Apa itu? Layanan kami eksklusif dan terbaik, jadi mengapa kami harus menyediakannya secara gratis? Bermimpilah. Sunni menatap gadis mungil itu beberapa saat, lalu melambaikan tangan. Baiklah, terserahlah, berikan saja aku beberapa kenangan, semakin banyak, semakin baik. Sambil menyeringai puas, Aiko menyuruh Sunni menikmati makanannya dan terbang keluar dari ruang bawah tanah. Secara harfiah, dia tersenyum. Bagus. Karena terbuang dari mantra, dia tidak bisa langsung mentransfer atau menerima memori. Setiap memori harus dimodifikasi sedikit sebelum dia bisa memberikannya atau mengklaim kepemilikannya, jika pihak lain bersedia, tentu saja. Jadi sebenarnya dibutuhkan usaha dari pihak Sunni untuk mendapatkan kenangan itu dari Aiko. Namun, hal itu sepadan, karena jika dia melakukannya, dia akan dapat menambah dan mempelajarinya dengan bebas, yang secara instan memperoleh lebih banyak bahan bakar untuk penelitiannya saat ini. Selain ketamakan Aiko yang tak kenal kompromi, Sunni seharusnya membayar Firekeeper untuk akses gratis ke gudang senjata jiwa mereka. Tapi, tak masalah. Dia dengan lahap menyerbu nampan makanan itu, sambil tersenyum lebar. Saya sudah membuat kemajuan yang bagus. Dalam 1 atau 2 hari lagi, ia mungkin akan siap untuk mempraktikkan pengetahuan barunya dan menguji hasil pertama dari terobosan terbarunya. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya untuk menenun beberapa kenangan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.